PR dari guru. Maksud Miss Mapelnya apa? Pokoknya PJOK, terus Hmm. bahasa Indonesia, terus ada materi baru lagi. Belum aku ngerjain tugas, pokoknya banyak deh. Terus dikumpul dalam satu waktu. Besok, besok. Besok. Oh, memang baru tugasnya. Mm-mm. Maksud, hmm, Enggak apa aku masih. ya kalau nggak dikerjain nggak selesai. Hmm, Oke deh. Em, Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, Miss mau kasih ice breaking dulu. Semoga ini bisa mengurangi kebosanan kamu, kebet-butan kamu. Kamu udah minum obat. Obat apa? Kamu sakit apakah? Demam? Aku cuma pilek sih. Oh, Pilek pilek. doang. Pilek itu biasanya minum obat juga sih, Virgi. Ya, aku mah. Tapi baru pileknya. Mm-mm. Hmm, iya sih, cuaca juga kan nggak menentu. Oke, kamu udah masuk ke platform Algonova, Virgi? Udah. Oke deh. Untuk Miss Agent Agent share screen. Nah, jadi games kita pada hari ini on belum muncul ya. Loading, 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 loading. Oke, mencari sesuatu ya, supaya kamu agak rileks sedikit, semoga. Oke, coba kamu cari yang big dan around di antara ini, big dan and around. Kira-kira yang besar kemudian dia bisa berputar apa? Oh, dunia. Iya, bola dunia. Betul. Long and numbered, yang ada panjang dan dia ada nomornya. Ruler. Ruler. Round and sticky. What? Dia, Oh, ya. hmm, dia itu ini, Oh, apalagi? udah putih. Iya, Sama just blue. one. Glue. Dia Oh, itu bentuknya ini, apalagi? Dia bulat, circle. Glass, big and wearable. Emang? Ya. Oke, terima kasih. Masih ini ya, masih sibuk. itu tas bag. Oke, back. Oke, itu aja. Yang selebihnya itu adalah pensil tadi. Oke deh, kita lanjutkan pembelajaran kita. Jadi kalau habis ini kamu ngerjain tugas nih. Mm-mm. Berarti begadang dong. Iya, Tapi biasa begadang atau it's the first time? biasa sih begadang. Tapi aku lagi tidur jam 9 nih. Kamu kebiasaannya tidur jam 9 ya? Mas 10 kadang. Oke, tapi kamu nggak dimarahin papamu kalau kamu tidur telat. Marahin. Iya, karena di usia kamu itu lagi masa-masa pertumbuhan. Jadi harus ini.
Tidur cukup. Oke, ini udah ada ya. Nah, jadi pembelajaran kita yang keempat, kita kembali lagi ke perhitungan lisan. Cuman kita akan belajar sifat-sifat dalam math gitu. Sifat-sifat dalam penjumlahan. Yang pertama itu ada sifat komutatif. Sifat komutatif ini dia sebenarnya sifat pertukaran aja. Kamu pernah belajar ini kan di sekolah? Enggak. Belum. Sifat komutatif itu biasanya dipelajarin di kelas 4 atau di kelas 3 gitu. Nah, jadi Hmm. misalnya A ditambah B, nah ini ditukarkan aja sama dengan B ditambah A. Tuh. Jumlah angkanya tidak berubah karena dia berulang angkanya. Coba Virgi pakai fresh care. Kamu pernah pakai fresh care nggak? Enggak. Enggak. Itu mengurangi sakit kepala tuh. Wah, Fresh. aku nggak lagi sakit kepala. Oh, biasanya kalau flu itu sakit kepala. Kamu gini-gini dari Hmm. tadi. Kirain kamu sakit kepala. Itu lagi ini, aku lagi simetrisin alis. Emang alismu nggak simetris. Coba Miss lihat. Coba. Coba Miss lihat. Simetris kok itu. Simetris itu. Enggak lagi, Oh, nggak mungkin kamu simetris. sering ini. Naikin satu alismu. Kayak gini. Enggak, itu enggak. Miss bisa nih. Aku nggak bisa yang ini cuma satu doang. Oh ya, Miss juga hanya bisa kirim, Miss. Iya kiri. Makanya nggak simetris kali ya. Mm-mm. Oke deh, nggak akan berdampak juga itu, Virgi. Oke, nah jadi sifat komutatif itu apa tadi? Sifat yang berulang. Dia mengulang aja. Kemudian yang kedua itu ada sifat asosiatif. Nah, asosiatif ini kita menjumlahkan bilangan dengan dikasih dalam kurung dulu. Seperti itu. Ya, dia asosiatif itu ada 3 angka. Jadi kalau ada 3 angka kan kita harus menjumlahkan dia satu-satu kan? Oh, sorry, berpasangan gitu. Mau A tambah B atau B tambah C. Seperti itu. Nah, jadi eh misalnya ya, seperti ini. Soal yang pertama. Ini kira-kira sifat yang pertama atau sifat yang kedua yang kita pakai? Kedua. Kedua, betul. Nah, kita menjumlahkan dengan angka yang hasilnya menjadi bilangan bulat. Yang mana kira-kira yang dulu kita tambahkan? 43 sama 7. Oke, 43 dan 7. Hasilnya adalah 50. 50. Nah, sisanya ditambahkan 50 ditambah 8. Hmm. Oke deh. Nah, kalau ini soal yang kedua, yang mana yang ditambahkan? Eh, 5, enggak, 16 sama 4. Nah, oke, 16 ditambah 4, kemudian ditambah 57. Kalau ini, 38 sama 2. Udah ngeprint. oke. Terus, yang ini, 45 sama 5. mm-mm, betul. Ini, 21 sama 39. ah, 39. Eh, 21 sama 9. Oke, betul. This is, 6 tambah 4. oke, hasilnya 80 ya. Hmm. 80 plus 7,
Oke. Nah, kita lihat hasil-hasilnya. Ada 79, 93, 62, dan 87. Nah, coba Firky sebutkan semua bilangan yang kurang dari 87. Yang kurang dari angka 87. 62, 79. 62, 79. Oke, 62, 79. Wait, kok ini nggak ada ya? Oh, di bawah, di bawah hasilnya. Oke, jadi 79. Ah, oh ini soal yang berbeda ya. Wait. Hmm. Share stop. Kayaknya ini beda yang di dengan ini. Oh, Miss share ulang. Hmm. Nah, ini baru yang benar. Tadi 87. Oke, kalau yang ini, sebutkan semua bilangan yang tidak lebih besar dari bilangan 87. Tidak Arti, lebih besar. Berarti 62. oke, 62 sama apa lagi? 79. Oke, 79. Berarti yang tidak lebih besar dari bilangan 87 itu maksudnya yang kurang dari 80. Yang 87. Betul. Nah, manakah angka yang tidak lebih besar dari angka 6? Hmm, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, tidak lebih besar berarti dia kurang dari 6. Ya, tidak lebih dari 6. Oke, kalau yang ini sebutkan semua angka yang tidak lebih dari angka 87. 62. 62 sama? 79. Oke, sama 79. Nah, kamu udah belajar ini kan di sekolah? Hmm, Eh, lebih dari dan kurang dari. udah. Berarti kalau misalnya kita mau sandingkan dengan ini, 79 kurang atau lebih dari 87? Kurang. Ya, kurang dari 87. Kalau sama dengan berarti dia sama-sama angkanya. Itu. Nah, sebutkan bilangan yang terkecil dari bilangan-bilangan yang dihasilkan di mana angka pertamanya lebih besar dari angka keduanya. Angka terkecil yang lebih besar, paling kecil dulu. Kamu lihat angka paling kecil nggak? Nah, berapa tuh? 2 sama 3. Hasilnya. Oh, 62. Oke, 62. Nah, apakah 62 ini sesuai dengan kriterianya? Ternyata sesuai ya. Iya. Dia angka pertamanya lebih besar daripada angka keduanya. Dalam artian angka pertama itu adalah puluhan dan satuan angka keduanya. Hmm. Gitu. Hmm, ini mah udah lewat kalau sama Virgi. Oke, coba Virgi share screen platformnya. Di bagian keempat, listen for.
Kamu ke bawah. Ya, nomor 1. Kayak yang tadi caranya. Kalau Virgi mau kumpulkan, di scanning lagi. Oke. Nah, ada bagian keduanya. Sebutkan semua bilangan yang lebih besar dari 79. There is three. Yang tidak kurang dari 79. Nah, berarti dia lebih dari 79. One more. Kamu lupa satu. 79 itu sendiri. Ya, bilangan terbesar yang digit pertamanya eh just one answer. Apakah itu bilangan terbesar? Hmm, kan ada beberapa bilangan terbesar ya. Tapi coba lihat bagian ini. Yang digit pertamanya itu kurang dari yang kedua. Digit pertamanya 92 kan lebih. Masih ada di atasnya 57. Yang ini 79. Kan? Dia digit pertamanya kurang dari digit kedua. Oke deh, silakan stop share screen. Nah, itu nanti. Miss, stop share screen kan punyamu. Oke, kita kembali ke sini tadi. Nah, tadi kita udah belajar perhitungan lisan yang dia udah 3 angkanya, ya. Kemarin kan masih 2 tuh, sekarang udah 3. Nah, sekarang kita akan belajar tentang interval. Interval itu sama dengan apa ya? Spasi. Space. Kamu kok udah belajar interval di sekolahmu nggak? Oke, belum. Nah, interval itu kita akan memberikan spasi. Misal nih, ini ada objek. Ini namanya objek utama. Objek utamanya itu ada 4 kubus. Kemudian, nanti kita akan menambahkan objek lainnya. Berarti ada objek utama dan ada objek yang lain, gitu. Kalau misalnya kita tambahkan objek yang lain di antara kubus-kubus ini, jadinya kan seperti ini. Objek yang lainnya itu adalah spasi. Jadi akan ada 3 spasi.
gitu. Nah, jadi banyaknya jarak antara benda itu kurang satu dari banyaknya benda. Kalau misalnya kita menempatkan beberapa objek di antara objek lain, misal dua kubus, ini hanya ada satu spasi karena kita meletakkan objek lain di antara dua kubus ini. Begitu. Ada satu kubus di antaranya. Kalau ini tiga kubus, kemudian ditambahkan objek lain di antara kedua kubus. Jadinya berapa nih? Kubus yang... Dua. Hah? Dua. Oke, dua. Ada dua. Kemudian kalau yang empat kubus akan ada... Tiga. Sisa sebenarnya kita kurangin dua dikurang satu, tiga dikurang satu, empat dikurang satu untuk mendapatkan spasinya. Gitu. Nah, kita coba yang ini. Ahmad membuat karangan bunga dari bendera berwarna. Pertama, ia mengikatkan 9 bendera biru pada seutas tali. Kemudian, di antara masing-masing dua bendera biru, dia memasang satu bendera merah. Berapa banyak bendera merah pada karangan bunga dan berapa banyak bendera yang dipasang Ahmad ditarik. Berarti ada dua yang ditanyakan, bendera merah, jumlah bendera merah, dan jumlah seluruh bendera. Yang pertama adalah kita pasang dulu bendera biru. Kan? Ada 9 bendera biru, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus, di antara keduanya, di antara yang ini, itu akan ada bendera merah di antaranya ini nih. Akan ada bendera merah. Oke. Nah, nanti dia akan ada bendera merah di spasi-spasi ini. Tuh. Kalau misalnya cara gampangnya untuk mengetahui berapa jumlah bendera merah, kita cukup mengurangi bendera biru, jumlah bendera biru dengan satu. Paham nggak? Kayak tadi. Kayak tadi kan, Hmm. ini 9. Ini ada 9 bendera biru. Nih kasih B. Kemudian yang ditanyakan adalah M. Merah itu berapa? Karena M ini adalah dia yang spasinya atau dia objek lainnya, bukan objek utama, maka dia cukup ini dikurangin satu untuk mendapatkan bendera merah. Berarti bendera merahnya adalah 8. Delapan. Kalau misalnya kita mau pertanyaan yang kedua kan, pertanyaan kedua itu berapa total semua bendera? Hmm. 17. Iya, betul, 17. Akan ada 17 bendera. Nah, atau kalau misalnya kita, kan ada juga kan orang yang dia nggak bisa langsung hitung, dia harus ngegambar seperti ini. Nah, ini kan lama ya kalau misalnya kita ngegambar seperti ini, maka kita boleh menyederhanakan dengan inisial. Kita kasih B untuk blue, and M untuk red. Gitu, kayak gini. Nah, baru deh dia hitung. Oke, yang kedua, Krista menaruh semua bonekanya secara berurutan. Kemudian, di antara kedua boneka itu, ia menempatkan satu anak beruang. Berapa banyak boneka yang dimiliki Krista jika 6 ekor anak beruang yang duduk di antara keduanya? Nah, jadi ini. Kan ada tadi objek utama dan ada objek yang lainnya. Kalau tadi kita mau cari objek yang lainnya, kita mengurangi objek utama dengan satu. Tapi di tugas kedua ini, kita nggak tahu boneka itu, bonekanya berapa, objek utamanya berapa. Yang hanya kita tahu itu adalah objek yang lainnya. Ya. Jadi yang ditanyakan justru objek
utamanya. Nah, gimana tuh caranya kira-kira? Oke, meletakkan sejajar ya. Nah, kita lihat di sini. Oh, dia punya 6 ekor anak beruang. Objek lainnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti objek utamanya itu gimana? Ya, di sini di antara kedua boneka itu ia menempatkan satu anak beruang. Berarti ini satu anak beruangnya. Berarti bonekanya itu kita taruh di sela-selanya. Gitu. Kayak gini, sederhananya. Objek utama OU, ini ya, OU, objek utama itu adalah boneka, ya kan? Boneka yang nggak tahu, yang kita nggak tahu berapa jumlahnya. Sedangkan kalau objek lainnya itu ada 6 ekor beruang, 6 beruang. Nah, kalau yang ini tadi kan yang soal pertama untuk mengetahui objek lainnya, kita cukup kurangin satu kan, yang ini. Tapi kalau sebaliknya, berarti kita tambah tambah satu untuk mendapatkan yang ini. Paham nggak? Oke, jadi kalau misalnya objek utamanya yang ditanyakan, berarti kita tambahkan satu objek yang lainnya. Karena dia itu di sini nih. Ini berlaku untuk yang bergaris, garis lurus. Beda lagi kalau dia bulat. Misalnya ibu kamu atau siapapun di rumah kamu menanam sebuah bunga. Terus bunganya itu warna-warni. Ada bunga warna merah, ada bunga warna putih. Kemudian diselang-seling bunganya. Merah, putih. Kalau melingkar, bentuknya circle, dia jumlahnya akan sama. Jumlah bunga putih dan bunga merah pasti sama. Beda lagi kalau begini, kalau berurutan atau kalau apalagi dia mendatar, garis lurus, dia berbeda hitungannya. Pasti objek utama lebih banyak dibandingkan objek lainnya, gitu. Oke. Nah ini, Nabila menanam semak-semak mawar di sepanjang jalan jalan setapak. Oke, berarti ini masih objeknya datar, ya. Karena sepanjang jalan, berarti garis lurus. Pertama dia menanam beberapa semak mawar kuning. Oh, di sini nggak disebutkan nih berapa semak warna kuning. Dia hanya menyebutkan semak warna kuning. Kemudian di antara dua semak kuning, dia menanam sekuntum mawar putih. Dan kemudian di antara setiap dua semak yang berdekatan, dia menanam sekuntum mawar merah muda. Totalnya, Nabila menanam 17 semak. Kita nggak mengetahui berapa mawar kuning, nggak berapa semak kuning, dan berapa mawar, sorry, kita nggak tahu mawar kuning, kemudian kita nggak tahu mawar putih, dan kita nggak tahu berapa mawar mawar merah muda, gitu. Kita nggak tahu itu. Yang kita tahu itu hanyalah jumlahnya aja. Jadi gimana tuh caranya? Yang pertama kita apa ya? Kita memisalkan. Kita misalkan dulu totalnya itu harus 17 ya. Misalnya kita tanam dulu mawar kuning. Misal kita tanam 3 dulu mawar kuning nih. Mawar kuning, 1, 2, 3. Kemudian, mawar apa selanjutnya yang ditanam Nabila setelah mawar kuning? Di situ ribut ya. Setelah mawar kuning, yang ditanam itu warna mawar apa lagi? Mawar putih. Oke, mawar putih.
Mawar putih itu ada, kemudian di antara setiap dua semak kuning dia menanam sekuntum mawar putih. Berarti mawar putihnya di sini, kan? Dia akan menjadi dua karena dia objek lainnya. Oke, terus mawar apa lagi yang ditanam setelah mawar putih? Mawar merah muda. Oke, merah muda di mana? Merah muda itu dia berdekatan. Oh, di antara setiap dua semak yang berdekatan, dia menanam mawar merah muda. Berarti di setiap sela-sela sini nih, sela-sela sini, ya, itu ada, itu ada mawar merah muda. Oke. Nah, ada 4 mawar merah muda. Kalau kita tambahin semuanya, ini udah cukup 17 nggak? Belum. Oke, baru 9 ya. Berarti bukan 3 mawar kuning. Berarti coba kita 4 deh. 4. Kalau 4 mawar kuning berarti mawar putihnya ada berapa? Dia objek lain. 3. Betul. Kemudian merah mudanya dia ada di sini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti. Kan? 6. 6. Kalau dijumlahkan semua, baru 13. Padahal kita mencari 17. Belum ya, berarti bukan 4 mawar kuning. Coba kita 5 mawar kuning. Kalau 5 mawar kuning, berapa mawar putih? 4. 4. Kalau misalnya di antara kuning dan putih itu ada mawar merah muda, berarti berapa mawar merah mudanya? 8. Gimana? Oke, 8. Coba kita jumlahkan. Oke, berarti yang inilah yang cocok. 5, apa lagi? 5 mawar kuning, 4 mawar putih, dan 8 mawar eh, merah muda. Gitu. Nah, sama seperti yang tadi, kalau misalnya kita nggak bisa menggambarkannya, kita bisa pakai inisial. Nah, jadi tadi kesimpulannya, ingat ya aturannya, kalau misalnya objek utama itu lebih banyak daripada objek yang lainnya, ya. Tinggal kita kurangin objek pertama dengan 1, gitu. Oke, silahkan dibuka Algonovanya dan dikerjakan yang bagian kedua. Oh ya, by the way, ini sebentar Zoom-nya akan keluar karena Zoom-nya Miss tiba-tiba malam ini berubah jadi nggak pro. Jadi Miss akan kirimkan link Zoom ke obrolan Algonova. Kamu tahu obrolan grup di Algonova platformnya? Di bagian ini, kamu buka ini dulu. Oke, kemudian di kelas saya. Nah, nanti Miss kirim di sini ya. Di sini, obrolan kelas. Miss bikin linknya dulu. Kemudian kamu masuk lewat situ. Oke? Oke deh, sambil kamu kerjakan yang bagian kedua.